Assalamualaikum Bu Rini, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Rahmat. Alhamdulillah Pak baik. Hmm. Sebelumnya maaf Pak, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ada yang mau saya diskusikan. Apakah Bapak bisa Hmm. meluangkan waktu sebentar? Oh ya, ya. Kebetulan saya bisa, Bu. Apa sih yang mau Ibu diskusikan hari ini? Begini Pak Rahmat, saya lagi bingung gimana caranya supaya siswa lebih aktif dalam diskusi kelas. Padahal materi yang saya sampaikan sudah saya usahakan semenarik mungkin Pak gitu. Tapi kok ya Hmm. tetap gitu, eh, tetap aja Hmm. gitu mereka itu kurang antusias untuk berdiskusi. Jadi saya sudah Hmm. mencoba untuk berbagai cara, tapi hasilnya masih kurang efektif Pak. Hmm. Oh, begitu ya, Bu Rin. Ya, ya. Bahwa saat ini Bu Rini mengalami kesulitan dalam hal agar siswa aktif berdiskusi di kelas, ya. Oke, begitu. Mari kita bicarakan bersama ya, Bu. Saya siap akan membantu Bu Rini hari ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bu Rin. Ya. Kira-kira apa sih tujuan yang ingin kita capai dalam sesi coaching kali ini? Ya, saya ingin siswa lebih aktif Pak dalam berdiskusi, kemudian memberikan pendapat dan juga bertanya. Di sini saya ingin menciptakan kelas yang lebih hidup dalam interaktif Pak gitu. Hmm. Karena siswa saya seringkali terlihat pasif gitu, jadi lebih suka Hmm. diam daripada aktif Ya, dalam ya. diskusi. Jadi di sini ketika siswa diajak berdiskusi ini, siswa sering membenarkan sering memberikan jawaban yang singkat gitu Pak ya. Hmm. Jadi saya merasa bahwa metode pembelajaran saya ini kurang efektif untuk mendorong partisipasi siswa. Hmm. Baik, baik, baik. Menurut Bu Rini, siswa yang aktif berdiskusi itu seperti apa sih? Siswa yang aktif berdiskusi itu bisa menyampaikan pendapatnya secara aktif, Hmm. eh, kemudian aktif bertanya, adanya komunikasi dari beberapa arah. Tapi kadang saya masih merasa kewalahan Pak di sini Hmm. karena diskusi ini sering melenceng dan juga sering melenceng dari topik gitu. Hmm. Jadi kadang ada siswa yang mendominasi dan ada juga yang lainnya malah pasif. Oke, baik, baik, baik. Jadi siswa yang aktif berdiskusi itu menurut Bu Rini menyampaikan pendapatnya, aktif bertanya, adanya komunikasi dari beberapa arah dari teman-teman kelompoknya, bukan begitu ya Bu Rini ya? Iya, betul Pak, betul sekali Pak. Seperti Baik, itu idealnya. ya. Jika angka 1 tidak ideal dan angka 10 itu ideal, kira-kira siswa Bu Rini itu ada di angka berapa sih menurut Bu Rini? Ya, menurut saya siswa saya di sini masih bisa di skala 5 ya Pak ya. Saya berharap masih bisa skalanya naik di angka 9 ataupun skala 10. Tapi saya ingin diskusi kelas ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi Pak. Karena sebenarnya saya masih agak kesulitan di sini untuk menghubungkan konsep teori dengan contoh soal untuk siswa. Mhm. Baik, baik. Keinginan Bu Rini untuk meningkatkan ketercapaian siswa sangat bagus dan saya apresiasi. Bisa Bu Rini ceritakan lebih rinci apa yang sudah Bu Rini lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar? Ya, sudah Pak. Saya sudah mencoba beberapa cara seperti membagi kelompok kecil, Mhm. kemudian memberikan pertanyaan pemantik, dan juga Ya. memberikan nilai kelompok. Tapi tetap Mhm. saja ada beberapa siswa yang masih pasif. Jadi Mhm. rasanya upaya saya kok sia-sia ya Pak Rahmat gitu dalam membagi kelompok. Ya. Memang membantu sebagian siswa Pak gitu Mhm. sebetulnya. Tapi ada Mhm. beberapa juga yang benar-benar sulit diajak berpartisipasi. Saya sudah Ya. kehabisan ide Pak untuk mengaktifkan Mhm. mereka. Mhm. Oke, kira-kira
apa yang menurut Bu Rini menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran yang Bu Rini lakukan atau merasa kesulitan hari ini? Mungkin karena siswa saya kurang percaya diri ya Pak ya, untuk menyampaikan pendapat ataupun merasa takut salah gitu. Ya, Jadi selain itu beberapa siswa juga mungkin lebih suka bekerja sendiri masing-masing gitu. Jadi siswa-siswa saya seperti kurang tertarik untuk aktif dalam diskusi kelas. Mereka lebih hmm, memilih diam Pak dan juga mendengarkan. hmm, Jadi saya hmm, sudah mencoba berbagai cara untuk melibatkan hmm, mereka, tapi hasilnya masih kurang memuaskan gitu. Jadi hmm, banyak siswa yang merasa atau mengaku takut salah gitu untuk menyampaikan pendapat. Nah, hmm, jadi mereka khawatir takut jawabannya tersebut dianggap atau diejek gitu, dianggap bodoh hmm. atau diejek oleh teman-temannya. Seperti itu, Oh, Pak. iya, oh iya, iya, iya. Begitu ya Bu Rini ya. Eh, Sekarang kita bahas untuk strategi ya, strategi tersebut ya, untuk mengatasi permasalahan yang Bu Rini alami pada saat ini. Baik, Pak Rahmat. Oke, baik. Bagaimana jika kita coba beberapa strategi berikut nih, Bu Rini ya? Oke, saya akan sampaikan. Pertama, ya, kita bisa memulai dengan diskusi yang lebih sederhana dan bertahap untuk meningkatkan kompleksitasnya, ya. Itu. Untuk yang kedua, kita bisa memberikan pujian ya dan pengakuan atas setiap partisipasi siswa sekecil apapun. Yang ketiga, kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran ya untuk membuat diskusi itu lebih menarik. Begitu Bu Rini. Wah, ide yang bagus, Pak. Saya juga bisa mencoba memberikan peran yang berbeda-beda, Pak, pada setiap siswa yang berkelompok. Tapi Ya. kadang-kadang ya itu, Pak, saya sulit Hmm. untuk mengatur siswa supaya mampu menerima peran yang berbeda-beda, gitu. Ya, 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 setuju sekali, setuju sekali. Kita bisa membuat rencana aksi ya yang lebih detail enggak, Bu Rini? Ya, ya, betul, Pak. Ya, Bu Rini bisa membuat rencana aksi yang lebih detail? Ya, bisa, Pak. Ya, Eee, kira-kira mhm. ya, kira-kira, Bu Rini sudah punya gambaran tidak untuk strategi yang, akan Bu Rini lakukan? Ya, sudah Pak, gitu. Saya sudah mempunyai, strategi. Jadi di antaranya minggu yang pertama ini Mhm, mulai dengan diskusi sederhana dengan topik yang familiar bagi mhm, siswa. Jadi di sini saya nanti akan memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari siswa gitu, mhm, Pak. Jadi mhm, misalnya jika topiknya adalah lingkungan, ya saya akan memberikan, pertanyaan, "Apa yang kalian lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar?" Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan seperti ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berbagi ide ya Pak ya. ya, Nah, ya, kemudian di minggu yang kedua saya akan memberikan pujian dan juga pengakuan kepada siswa yang aktif. Nah, di sini saya mhm, akan memberikan pujian secara spesifik kepada siswa secara aktif dan juga berpartisipasi gitu. Kemudian mhm, yang ketiga, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, Pak, seperti mhm, video atau gambar. mhm, Di sini saya akan menggunakan berbagai media visual seperti video pendek, gambar, ataupun mhm, presentasi yang menarik, Pak, gitu. mhm. Baik, Eee, ya, di minggu ya, yang keempat, heeh, saya akan memberikan peran yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompok. Jadi saya mhm, akan membagi kelompok kecil, mhm, dan juga akan memberikan peran yang berbeda-beda gitu. Misalnya seperti presentasi kelompok ada notulen, ada presenter gitu, Pak. mhm. Seperti itu, Pak. Wah, 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 luar biasa nih ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Rini ini merupakan benar-benar perencanaan yang sangat bagus ya untuk bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat siswa ini dapat aktif di kelas dalam diskusi kelompok ya. Kira-kira kapan hal ini akan dilakukan oleh Bu Rini? Bu Rin? Di mute, yang punya Bu Rini di mute. Oh, ya. Oke, Maaf. ulangi. Oke, saya Ya. ulangi ya pertanyaannya ya.
ya. Kira-kira kapan ya akan dilakukan oleh Bu Rini untuk metode yang tadi disampaikan? Kapan dia akan dilakukan oleh Ibu? Baik Pak, mungkin saya akan melakukan mulai minggu depan Pak, setelah penilaian tengah semester selesai. Jadi saya akan benar-benar berkomitmen untuk melakukannya secara konsisten Pak. Oke, baik ya. Bagaimana Bu Rini akan memastikan bahwa rencana aksi dari Bu Rini ini telah disusun dan dapat dijalankan secara konsisten dalam rutinitas pembelajaran sehari-hari? Ya, dengan menerapkan rencana aksi secara konsisten, kemudian juga memberikan umpan balik kepada siswa secara berkala ya Pak ya, Ya. dan mendokumentasikan perkembangan siswanya secara terperinci. Di sini saya yakin Pak dapat mencapai hasil belajar yang optimal dan juga dapat meningkatkan motivasi siswa dan juga dapat memaksimalkan potensi setiap siswa untuk menjamin keberhasilan pembelajaran mereka, Pak. Baik, baik, tepat sekali Bu Rini. Oke, baiklah Bu Rin. Saya rasa sudah cukup ya diskusi kita untuk hari ini. Silahkan nanti Bu Rini mengimplementasikan strategi tersebut ya di kelas. Bagaimana hasilnya setelah itu menerapkan rencana pembelajaran dari Bu Rini tadi ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rin. Ya, terima kasih juga Pak Rahmat sudah mau meluangkan waktu untuk diskusi bersama saya. Diskusi ini sangat berharga Pak, membuka wawasan baru bagi saya dan juga sangat menginspirasi. Ya. Ya, saya yakin akan lebih terarah ya Pak ya, Ya, dengan amin, amin. dengan mendengar Ya, masukan oke. dari Bapak. Baik, sama-sama ya Bu Rini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rahmat. Bagaimana Ya, kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rini. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini, Bu? Maaf, ada yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Oh, iya kebetulan bisa Pak. Apa yang mau Bapak diskusikan? Oke. Saya ingin sekali membahas ini Bu ya, tentang kelas saya Bu. Kelas saya itu selalu ramai dan sulit untuk fokus ya Bu. Saya sudah mencoba berbagai cara yang saya lakukan, tapi hasilnya masih kurang memuaskan Bu. Baik Pak, tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan solusi ya, agar Pak Rahmat dapat mengelola kelas dengan lebih efektif, sehingga siswa bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Apakah tujuan ini sesuai dengan yang Bapak harapkan? Ya, sesuai Bu ya, ini sangat sesuai sekali dengan yang saya harapkan Bu. Ya, bisa Bapak ceritakan lebih detail mengenai situasi di kelas dan juga apa yang membuat kelas menjadi ramai dan sulit fokus, Pak? Baik. Siswa saya itu sangat aktif, Bu. Tapi terkadang mereka terlalu aktif. Mereka sering berbicara sendiri ketika saya sedang menerangkan. Terus mereka sering sekali mengganggu teman-temannya, ya, saling ledek, ya. Terus dan ini sangat sulit sekali untuk diarahkan oleh saya. Dan saya sudah mencoba memberikan hukuman kepada mereka, tetapi semua itu tidak efektif, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jika skala 1 tidak ideal dan juga skala 10 itu ideal, kira-kira
siswa Pak Rahmat itu ada di skala berapa ya, Pak? Baik, siswa saya saya bisa dikategorikan di angka 5 ya Bu ya, dengan kondisi tersebut. Tetapi dalam hal ini saya ini ingin meningkatkan grade-nya itu ke angka 7 atau 8 Bu, supaya ada peningkatan. Baik. Selain itu, apakah ada hal lain yang menurut Pak Rahmat menjadi penyebabnya? Misalnya, apakah ada materi pelajaran tertentu yang sulit dipelajari siswa, atau mungkin ada masalah dalam interaksi Pak Rahmat dengan siswa? Oke, saya sudah mencoba Bu untuk berbagai cara ya dengan beberapa cara seperti membagi kelompok kecil, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada mereka, terus memberikan nilai kelompok, tetapi tetap saja ada beberapa siswa yang ramai dan kurang fokus dalam pembelajarannya, begitu Bu. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas, mari kita coba buat rencana aksi ya Pak ya. Apa yang bisa Pak Rahmat lakukan untuk mengatasi masalah ini? Baik, mungkin saya bisa mencoba Bu metode pembelajaran ya, metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi agar siswa lebih terlibat. Atau saya bisa membuat kelompok belajar untuk meningkatkan kerjasama antar siswa Bu. Ya, bagaimana jika kita coba beberapa strategi berikut ya, Pak Rahmat ya. Jadi Ya pertama, Bu. kita bisa memulai dengan diskusi yang lebih sederhana dan juga bertahap, meningkatkan kompleksitasnya. Kemudian kedua, di sini kita bisa memberikan pujian dan juga pengakuan atas setiap partisipasi siswa sekecil apapun. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran agar siswa atau agar kelas di sini ramai, tidak ramai dan juga siswa lebih fokus. Begitu, Pak. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu Rini ya. Saya juga punya ide Bu sebenarnya ya agar kelas saya tidak ramai dan siswa saya tetap fokus. Boleh saya ceritakan Bu? Boleh saya ini kan idenya dituangkan? Ya, silahkan Bapak. Oke, misalkan gini Bu, di minggu pertama ya, di minggu pertama saya akan memulai dengan menarik perhatian siswa Bu, seperti penggunaan ice breaking ya, supaya mereka tidak bosan. Kalau diajak ice breaking kan mereka biasanya yang tadinya ngantuk menjadi tidak ngantuk. Terus yang tadinya ribut mereka menjadi tertarik ya dengan pengadaan ice breaking tersebut. Nah, terus di minggu kedua nih Bu ya, saya akan mencoba itu untuk memvariasikan metode pembelajaran. Ya, jadi tidak hanya satu metode, tapi beberapa metode pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas supaya siswa itu tidak ramai dan mereka tetap fokus dalam pembelajaran di kelas saya. Terus di minggu ketiga, Bu, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk mereka ya, seperti video ataupun gambar. Biasanya kan kalau misalkan siswa itu kalau dikasih video mereka itu lebih lebih fokus ya visualnya ya daripada pembelajaran yang sifatnya hanya sekedar teoritis. Atau juga saya akan memberikan sebuah gambar-gambar yang menarik bagi mereka ya nantinya mereka untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan gambar-gambar tersebut ya ketika saya tampilkan dan ini mudah-mudahan menjadi suatu ide ya untuk mereka menjadi kelas tidak ramai dan mereka tetap fokus dan di minggu keempat nih Bu ya saya akan mencoba untuk memberikan umpan balik untuk keberhasilan siswa dan di situ saya akan mencoba untuk mengukur bagaimana tingkat keberhasilan metode-metode yang saya terapkan di minggu pertama, kedua, dan ketiga dan nanti hasilnya akan saya dapatkan di minggu keempat dengan cara memberikan umpan balik ya seperti itu Ibu. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Rahmat. Benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat siswa tidak ramai ya, dan juga tetap Ya. fokus. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin
akan saya lakukan mulai minggu depan Ibu ya, karena minggu-minggu ini kita masih belajar untuk bab 1 dan bab 2 ya, karena bab 2 masih belum selesai, saya akan terapkan nanti setelah bab 2 selesai. Begitu Bu. Ya, bagaimana Pak Rahmat akan memastikan bahwa rencana aksi yang telah disusun dapat dijalankan secara konsisten dalam rutinitas pembelajaran sehari-hari Pak Rahmat? Saya akan menerapkan Bu rencana aksi ini secara konsisten dengan memberikan umpan balik kepada siswa ya dan mendokumentasikan perkembangan siswanya. Seperti itu. Baik, tepat sekali. Baiklah, Pak Rahmat, saya rasa sudah cukup ya diskusi kita untuk hari ini. Silahkan nanti Pak Rahmat implementasikan strategi tersebut, bagaimana hasilnya, setelah itu menerapkan rencana pengelolaan kelas Bapak tadi ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, terima kasih juga ya Bu Rin sudah mau meluangkan waktunya buat saya untuk diskusi bersama saya hari ini. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.